Bapak Ibu bertanya kepada saya, jawaban saya rekam jejak. Rekam jejak. Kenapa saya Ridwan Kamil? Rekam jejak. Saya ulang. Kenapa saya Ridwan Kamil? Karena rekam jejak. Nih guys, tadi pagi aku baca berita ya. Perempuan yang diduga selingkuhan Ridwan Kamil akhirnya buka suara tuntut nafkah untuk anak. Ani-ani baru kali ini lo berani lo ya. Dasar, ya ampun. Pak, berita ini tuh belum terkonfirmasi dari pihak Pak Ridwan Kamil. Tapi kalau memang benar berita ini lalu dikonfirmasi sama Pak Ridwan Kamil, Bapak teh bakal dikeroyok ku ibu-ibu se-Jawa Barat, Pak. Karena kami nih ya, kebanyakan wanita ataupun ibu-ibu, ya siapapun pokoknya awewe gitunya, pasti ngadukung Bu Atta, Pak. Pasti ngadukungna ka Bu Atta. Bapak bakal dikeroyok, bakal diomongkeun, digunjing, Pak, ku sa-Jawa Barat. Terutama ta si teteh-teteh ieu saha ieu teteh-teteh. Anjir meni. Pak, Bu Atta berdikarinya gelar udah doktor, S3 segala macem. Ya ampun, good behavior. Ya ampun, Pak, astaga. Apapun alasannya, kalau benar terkonfirmasi selingkuh, Bapak tetap salah dan Bapak siap-siap digunjing, Pak, keluarga se-Jawa Barat. Guys, jadi hari patah hati, Bu. Ibu pokoknya mah peluk jauhnya aja buat Bu Cinta. Sumpah, kesel. Waduh, bisa gawat nih buat Ridwan Kamil. Kalau sampai terbukti bahwa dia melakukan perselingkuhan, maka ibu-ibu se-Jawa Barat akan menggeruduk katanya. Ini betul-betul sangat mengerikan. Kita bisa memahami bahwa ibu-ibu ini merasa sakit hati atas apa yang menjadi perlakuan Ridwan Kamil terhadap istrinya yang selama ini menemani beliau sangat setia dan pada akhirnya diselingkuhin. Aduh, sangat sakit. Nah, sahabat-sahabat, untuk itu tanpa berlama-lama, tanpa banyak basa-basi, kita lanjut dulu bagaimana komentar-komentar para netizen terkait dengan perselingkuhan Ridwan Kamil. Untuk itu langsung saja ke videonya. Yang lagi rame ada juga kasus perselingkuhan yang dilakukan oleh mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sama salah satu selebgram bernama Lisa. Nah, katanya si Lisa ini tuh hamil dan juga melahirkan anak dari Pak Ridwan Kamil. Ya, si Lisa ini tuh beberin lah bukti-bukti lewat Instagramnya waktu dia masih chattingan sama Pak Ridwan Kamil. Ya, tapi ini versinya si Lisa. Karena kasus ini akhirnya Pak Ridwan Kamil kasih klarifikasi lewat Instagramnya kalau berita yang beredar sekarang itu fitnah. Nah, menurut Pak Ridwan Kamil ini katanya dia cuma pernah ketemu sama si Lisa ini 1 kali dan itu juga 4 tahun yang lalu karena Pak Ridwan Kamil mau bantu urus kuliahnya si Lisa. Ya, tapi kan ini versinya Pak Ridwan Kamil. Pertanyaannya, kenapa akhir-akhir ini Pak RK tuh lagi kena kasus terus? Kemarin baru ada dugaan korupsi di Bank BJB, sekarang kena kasus dugaan perselingkuhan. Apakah ini mungkin karena impact kekalahan dari Pak Ridwan Kamil waktu pilgub di Jakarta? Ya, kalau menurut netizen ini mungkin aja ada pengalihan isu karena sekarang lagi banyak banget kasus yang ada di Indonesia. Nah, kalau menurut lo gimana? Kira-kira siapa yang benar dalam kasus ini? Pak Ridwan Kamil atau Lisa yang bukan anggota Blackpink ini? Atau mungkin netizen yang benar? Teman-teman, apakah kalian ikuti kasusnya Ridwan Kamil yang sekarang sedang berani topik di X dan di berbagai media sosial? Apakah kalian percaya bahwa itu memang Ridwan Kamil, di mana Ridwan Kamil sekarang sedang disebut tentang perselingkuhannya? Tetapi di sisi lain juga ada banyak yang bertanya, oh mungkin ini adalah semacam pengalihan isu saja dari isu utama yang sedang diperjuangkan oleh mahasiswa maupun masyarakat sipil, di mana ada penolakan RUU TNI, ada berbagai macam permasalahan bangsa yang sekarang sedang disuarakan. Apakah ini betulan kasus Ridwan Kamil atau hanya sebatas pengalihan isu? Menarik untuk kita ikuti, tapi jangan sampai kita lengah dan kita hilang fokus untuk mengawal permasalahan bangsa. Jadi teruslah bersuara atas nama dan atas untuk kebenaran. Semangat untuk teman-teman semua. Salam demokrasi. Bapak Ridwan Kamil berklarifikasi tentang Mbak Lisa. Mereka memang pernah bertemu 1 kali di 4 tahun yang lalu untuk mengurus masalah kuliah. Tapi kemudian ada bahasa tentang motif ekonomi yang didaur ulang. Jadi menurut saya ini pernah terjadi transaksi negosiasi mengenai ekonomi, bukan mengenai beasiswa kuliah. Karena mengingat Mbak ini adalah seorang model majalah dewasa yang tidak mungkin mengharapkan beasiswa dari materi negara. Mungkin suatu hari ini menjadi gubernur di Jawa Barat. Nah, saran saya Pak, Bapak harus tes DNA karena si Mbak Lisa ini kan seolah-olah memiliki darah dari Jawa Barat. Mungkin untuk ekonomi yang didaur ulang lagi tidak terjadi daur ulang. Jadi Bapak
mungkin tidak hanya beasiswa tapi menginginkan Bang jadi pendamping hidupnya itu mungkin. Ridwan Kamil diduga punya ani-ani. Jadi lagi viral banget ada satu perempuan namanya Lisa Mariana, dia itu ngaku punya dedi dari Kang Emil. Alasan dia muncul ke publik adalah untuk memperjuangkan hak anaknya, Cina. Harusnya sih gue mendukung sesama perempuan gitu ya, tapi sorry banget kali ini gue gak mau. Yang pertama, Ridwan Kamil ini mantan pejabat publik dan semua orang juga tahu profilnya kalau beliau ini berkeluarga. Jadi gak mungkin beliau ini mengaku duda. Yang kedua, gue belum mau percaya itu anaknya RK kalau belum ada yang namanya pembuktian tes DNA. Dan netizen stop deh mirip-miripin mukanya anak dia sama RK. Takutnya kayak yang udah-udah gitu kan ya, mirip-miripin muka terus dihujat ke Indonesia. Tahunya pas tes DNA bukan anaknya. Lagian masa sih si Mbak ini enong-enong, secara mukanya tuh gak enong-enongnya banget gitu. Pagi-pagi bangun tidur langsung komen lagi. Aduh, berseliweran di beranda saya mengenai perselingkuhan Ridwan Kamil. Aduh, kalian percaya nggak sih guys? Coba kita berpikir tenang ya. Kita analisa. Nih, pagi-pagi menjadi melek nih mata saya. Coba ya, perempuan ini siapa sih? Kalian tahu dong tipikal perempuan ini seperti apa, ya kan? Kedua, emang ada seorang RK bisa gitu ya? Mungkin bisa juga, mungkin. Tapi kalian jangan terpancing ya guys. Kita harus berpikir beneran gitu. Mana ada sih perempuan baik-baik mau sama orang, ya kan? Nah, terlepas itu orang itu hamil atau tidak, itu aja udah menunjukkan bahwa dia bisa menghalalkan segala cara. Ya ini disclaimer dulu ya, saya tidak menyudutkan siapapun, tapi kita berpikir real thinking saja. Memang sih yang namanya perselingkuhan itu ya hubungan diam-diam di luar dari pengetahuan pasangan, ya enggak sih? Tapi yang jelas kita jangan membuat praduga tak bersalah ya guys. Jangan sampai bumerang gitu untuk karirnya apa si perempuan gitu, karena menurut saya itu sih pengalihan isu guys. Nah kalau aku sih itu contohnya ke sana. Pengalihan isu. Belakangan ini RK itu kan ya ada hubungannya dengan kasus yang kemarin itu dengan Bang Jabar kan, korupsi tentang korupsi dan sebagainya. Mungkin ini pengalihan isu, bisa saja terjadi seperti itu guys. Karena kalau kayak begini kan beritanya seksi, makanya orang mengalihkan perhatian itu. Tapi terlepas hal tersebut kan kita juga nggak tahu kasus yang mana yang benar, kasus yang mana yang salah kan kita juga nggak tahu. Tapi ini adalah pengalihan isu. Kalau menurut saya itu analisa saya. Jadi kalian gak usah ini, dia kasihan Ibu Cinta. Istrinya Pak Ridwan itu cantik loh. Masa disamakan dengan perempuan seperti itu? Mohon maaf ya, kita tidak mengecilkan orang. Tapi saya nih, saya tidak suka dengan orang yang udah tahu punya laki, tapi dia masih juga digebet gitu. Ya, mohon maaf ya, secara psikologis itu nggak benar, itu aja. Itu aja udah nggak benar. Garis bawahi ya, teman-teman semua di sini, para netizen yang budiman. Apapun itu yang namanya perempuan, kalau sudah merebut laki orang itu udah nggak benar. Itu aja. Apalagi tampilannya kayak begitu, mempertontonkan segala hal yang harusnya ditutupi. Please deh, oke? Dia pengen tenar, dia pengen cari panggung. Udah deh, gak usah dipikirin dia mau hamil kayak mau enggak, itu udah ditanya. Ya, mohon maaf ya, saya tidak membela perempuan walaupun dia perempuan. Tapi gak usah deh bikin-bikin konten kayak begini. Gak benar, titik, itu aja. Oke, gak usah dipublish dan gak usah dibesar-besarin ya netizen. Kesenangan dia bisa jadi harga jualnya lebih tinggi lagi. Ya kan? Udah. Stop, jangan diperpanjang netizen. Salam.